ada parade kedirgantaraan. Parade kedirgantaraan antara lain ada para layang, ada para motor, ada remodeling, kemudian ada drone. Jadi itu kegiatan Pelangi Nusantara yang akan kita laksanakan tanggal 12 nanti. Nanti saya sekarang sebagai advance team untuk koordinasi dengan Pemda supaya menyiapkan semua apa yang harus dilaksanakan pada saat pembukaan nanti tanggal 12. Rombongan dari Jakarta akan datang tanggal 10, rencananya dipimpin langsung oleh Aspot Liga Kasau, ya, Marskal Muda TNI Irawan Nur Hadi bersama rombongan tanggal 10. Tanggal 11 di sini kita akan geladi, ya, geladi kegiatan upacara. Tanggal 12 pelaksanaan kita padukan dengan kegiatan festival Danau Kelimutu. Ini manis kan? Jadi ritual ada ini kan Kelimutu juga dalam rangka promosi pariwisata, ya. Kemudian Pelangi Nusantara juga salah satu bagian dari promosi pariwisata juga, sehingga dua-dua ini nyambung. Ya. Artinya kegiatan mulai kapan? Ya, tadi saya sampaikan, ini saya kan sudah datang mulai kemarin. Angkatan Udara sudah kirim mendaratkan Hercules long body. Kemudian saya hari ini juga datang dengan membawa 2 atlet yang sudah selesai pada tahap basic, dan mereka hari ini sudah disosialisasikan, digaungkan ke masyarakat ND. Ini adalah salah satu hasil dari kerjasama antara Pemda dengan Angkatan Udara. Iya. Ya kan? Ada berapa atlet yang akan ditampilkan? Yang kita rekrut kali ini 2. Ini saja. Yang siap tampil pada saat kerjasama antara Angkatan Udara dengan Pemda ND. Iya. 2 orang atas nama Yoga dan Yohanes. Yoga dan Yohanes. Jadi mereka akan kita tampilkan tanggal 11 dan 12 di hadapan publik. Mereka lulusan angkatan tahun berapa? Mereka pertama untuk kerjasama, untuk kerjasama Angkatan Udara dengan Pemda ini pertama. Dan makanya sejarah mereka dua ini. Sejarah. Dan kita harapkan mereka ini ke depan Pemda dengan manajemen yang baik di bidang pembinaan kedirgantaraan, mereka dilengkapi tadi dengan sudah saya sampaikan tadi dengan peralatan yang bagus, sehingga mereka tiap hari di Kerimara kan. Terakhir dari saya, Pak. Ya. Ada hadiah spesial juga untuk kabupaten, yaitu Bukit Kesimara untuk para layang. Ya. Itu apa program TNI AD dalam Pelangi Nusantara untuk para layang? Ya, mungkin juga setelahnya. Tentunya kan kita samakan dengan Pemda. Misalnya ke depan nanti kan ada rencana ada satu kompetisi internasional bisa. Betul. Kita. Ya, tapi secara bertahap saya sudah sampaikan ke Pak Sekda, kita upgrade dulu jalan ke sana aksesnya, kemudian menuju ke Kerimara di puncaknya fasilitas yang apa, sehingga kalau kita membuat satu event internasional sudah orang datang, wah hebat Kerimara. Itu. Kira-kira mungkin 2 orang ini ke depan mungkin harap bisa tambah gitu. 2 orang ini kerjasamanya bisa berlanjut begitu. Itu tergantung Pemda nanti. Pemda kita juga jadi ini kita kerjasama ya. Kita menyiapkan program latihan. Bisa saja dari sini mengirimkan ke Angkatan Udara, dan kita kerjasama juga dengan beberapa klub di sana seperti Bandung Flying Club, atau dari sana pelatih-pelatih dari sana didatangkan ke sini. Nah, saya sudah survei Medan kita lebih bagus, bukan lebih, artinya samalah dengan yang di Jawa ya. Jadi mulai tahap basicnya, lanjutan ya, itu kita punya Medan. Saya sudah jadi ada beberapa alternatif Medan yang bisa kita gunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan penerbang para layang kita, sehingga orientasi kita ke depan kita bisa pertama kalau misalnya ada kompetisi antar provinsi. Nah, tentunya saya akan coba sebagai penasehat setiap kabupaten itu ada atlet para layang, ada kepengurusannya, sehingga kita buat secara bertahap ada kompetisi tingkat provinsi. Nah, setelah itu kita dalam rangka PON misalnya kita sudah bisa mengirim atlet dari NTT. Kemudian siapa tahu dari atlet NTT itu bisa berkompetisi untuk kejuaraan internasional mewakili Indonesia. Tahapannya seperti itu. Nama lengkap lahir ya. Nama lengkap saya Embu Agapitus, tapi di sini orang panggil saya Epi. Ya, pangkat saya Marskal Pertama TNI. Ya. Jadi itu apalagi? Jabatan saya sekarang adalah Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 2 Bandung. Ya. Makasih ya. Nah, jadi sekarang jabatan saya dalam konteks itu Pelangi Nusantara ini adalah sebagai penasehat dan koordinator putra daerah. Sebagai
Ya. Sebagai penasehat. Ya, Pelangi Nusantara. Penasehat dan koordinator putra daerah. Terima kasih Pak Jenderal. Oke, salam sehat. Kita mau terbang, mau menuju ke Bukit Kejimara ya, mau terbang bersama dengan Pak Letkol Agustinus. bersama dengan Letkol Agustinus ya. Iya, untuk hari ini Kita uji coba terbang. Ini di samping saya bersama dengan senior saya yang Pak Abdul ya. Pak Abdul dari diaspora. Kami mau sama-sama menuju ke Bukit Kejimara. Oke. Kakak ya, sukses. Oke. Bagaimana tanggapan Pak Kadis melihat alam Ende yang begitu bagus? Itulah yang dikatakan Kejimara ini, Bukit Kejimara merupakan surganya para layang. Karena dia terbang di atas permukaan laut dan juga berada di tengah kota. Berbeda dengan lokasi-lokasi para layang yang lain yang semuanya berada di luar kota, bahkan di pegunungan yang di area sawah, tapi ini lokasinya berada di tengah kota. Iya, untungnya ini lokasinya Pak Kadis ya. Iya. Luar biasa. Surganya para layang. Kita terbang melihat Ende yang begitu indah dan mempesona. Iya. Oke, terima kasih Pak Kadis. Dan sekarang ini Pak Letkol lagi bersiap-siap ya. Abang John, ini bisa menceritakan dulu diadakan Pelangi Nusantara itu mulai dari awal sehingga sampai hari ini dalam rangka persiapan dan nanti hari-hari tanggal 12 Agustus nanti. Makasih deh Hero. Jadi ini kebetulan kita semua tahu ya, mungkin masyarakat NTT atau beberapa wilayah yang lain di Republik Indonesia tahu bahwa nanti tanggal 12 sampai 14 Agustus ada event dari TNI Angkatan Udara. Iya. Eventnya bernama Pelangi Nusantara. Ini adalah event yang kedua diselenggarakan di Republik ini. Yang pertama di Manado. Iya, yang kedua lalu dan sekarang di NTT. Di NTT, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Ende. Iya. Kabupaten Ende menjadi pilihan dari TNI Angkatan Udara untuk menyelenggarakan event Pelangi Nusantara. Iya. Sehingga tentunya kita tahu salah satu pertimbangan dari petinggi-petinggi di Mabes bahwa satu memang Ende, wilayah di Ende ini flyable atau daerah-daerah yang memang bisa diterbangi, aman untuk diterbangi. Termasuk salah satunya Ende memiliki venue paragliding. Oh iya, yang bernama Kejimara, Nah, venue paragliding yang bernama Kejimara. Jadi ini suatu kebanggaan untuk masyarakat Ende pada umumnya ya. Kita harus bangga kita punya venue atau site atau tempat untuk kita melakukan launching atau terbang para layang. Dan ini akan digunakan pertama kalinya secara resmi pada tanggal 12 Agustus 2020 pada saat event Pelangi Nusantara. Nusantara, iya. Ini sekarang ini Pak, siapa yang akan uji coba penerbangan? Uji coba penerbangan ini langsung dari Mabes. Dari Mabes, iya. Teman kita namanya Letkol Agustinus. Beliau akan mencoba seperti apa, seenak apa, seindah apa terbang para layang dari Bukit Kejimara. Mari kita bersama menyaksikan ya. Kita ke Pak Agustinus. Ini Pak John, Pak Agus. Ini lagi bersiap-siap untuk tes penerbangan hari ini Pak Agus ya. Iya. Proses take off hampir dimulai. Ini masyarakat Kolibari juga menyaksikan Pak Letkol Agus dari TNI Angkatan Udara melakukan penerbangan. Banyak yang menyaksikan saat ini di sini ya. Oke. Letkol Agustinus dari Mabes Angkatan Udara. Oke, kita saksikan sekarang. Yo, yes. Oke, saksikan ini. Oke, yang kedua kalinya. Oke, kita saksikan yang kedua kalinya. Oke, Pak Letkol Agustinus take off menuju ke depan SMPK Veteran Daud. Oke, mari kita saksikan. Oke, sukses. Keren. Ya, indah dan keren. Ini dia.
Keren. Ini dia Lektol Agustinus. Oke, Lektol Agustinus melakukan pendaratan, melakukan landing di sini, melakukan landing di Pantai Ria. Sukses. Sukses. Sukses, 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 sukses. Oke, luar biasa. Abang John, syukurlah. Bagaimana tanggapan Abang dengan dari Bung Letkol Agus yang sukses? Sukses. Jadi memang kita bisa melihat sekarang. Hari ini semua menyaksikan penerbang pilot Agus, Letkol Agus dari Mabes AU sudah terbang bisa sampai Taman Ria. Kezimara sampai Taman Ria. Jadi sekarang Kezimara membuktikan bukit ini adalah bukit terbang. Amin. Bukit yang disediakan oleh Ngae kita, Mumamo kita untuk terbang. Oke. Yes. Pak Agus ini kan sudah sukses melakukan penerbangan. Bisa sedikit menceritakan Abang John ini sering melakukan terbang di daerah-daerah lain. Yang Abang John rasakan apa ada perbedaan mungkin venue-nya atau letak wilayah atau yang beda dengan dengan Kezimara dengan tempat lain? Oke. Kezimara is the best. Jadi hampir semua venue di seluruh Nusantara saya boleh berkata ke bawah Kezimara mempunyai venue yang sangat eksotis. Kenapa? Kita terbang langsung di atas kota dan di atas laut. Ya, betul. Jadi ada dua variabel, di atas kota dan di atas laut. Ada dua di atas kota, di atas laut. Berarti kita menikmati. Enjoy. Kita menikmati laut dari ketinggian dan kita menikmati pemandangan kota Ende, bentangan kota Ende dari ketinggian. Itu wow, Kezimara amazing. Luar biasa Pak. Harapan untuk anak-anak muda di Kezimara dan harapan semua pencintai olahraga ini. Dirgantara. Khususnya untuk anak-anak Kabupaten Ende. Ayo anak muda. Sebentar lagi selesai Pelangi Nusantara di Ende, kita akan menyelenggarakan pelatihan pilot para layang yang mendapat langsung bantuan dari Kementerian Pariwisata. Jadi ada sekitar 30 pilot putra-putri lokal akan kita didik untuk menjadi pilot para layang. Yang nanti kita berharap kita semua berdoa, kita dukung masyarakat Ende, mari dukung anak-anak muda kita supaya mereka akan menjadi penerbang para layang yang nanti bisa juga mendapatkan prestasi melalui PON. Biar NTT punya nama juga di olahraga Dirgantara. Bravo. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Hari ini. Bila mana Anda mau terbang, semua variabel semua variabel kalian pastikan itu terpenuhi. Variabel pertama apa? Cuaca. Lihat ramalan cuaca. Apakah ramalan cuaca untuk hari ini baguskah, beranginkah, atau ada terjadi badai atau hujan? Kalian harus lihat. Kapan kita terbang di kondisi yang sangat ideal? Satu. Yang kedua, cek fisik kalian. Saya lagi dalam kondisi sehat ataukah mungkin lagi tidak mood, ada pikiran tidak sehat, tidak terbang. Saya pastikan saya dalam kondisi sehat. Yang ketiga, periksa equipmentmu, peralatanmu. Pastikan parasutnya diperiksa deh sebelum terbang. Lihat, mungkin sobek semalam dimakan tikus. Mungkin ada kena api rokok. Atau tali ada yang mau putus. Periksa toggle-nya terikat dengan baik nggak? Jadi semua equipment pastikan termasuk apa? Ada komunikasi. Ini mandatory. Apa mandatory? Wajib. Kalau komunikasi dicoba tidak nyambung, tidak connect, tidak bisa transmit. Hanya bisa receive. Tidak bisa transmit. Stop. Tidak ada penerbangan hari ini. Termasuk apa lagi? Perlengkapan equipment yang lain. Kamu pastikan kamu menggunakan safety boat. Ini bagus. Kalian sudah memakai sepatu bot, melindungi mata kaki dari cedera berat, patah, tumit dan sebagainya. Pastikan helmmu tersedia. Helm apa? Bukan helm sepeda motor, bukan helm proyek, bukan helm terbang. Kenapa? Helm terbang didesain untuk menahan benturan keras di kepala kita. Pastikan helm terbang. Saya tidak mau penerbang Ende itu terbang asal helm, asal pakai sepatu, asal pakai sarung tangan, asal semua, tidak. Semua harus standar penerbangan. Itu perhatikan, itu airmanship-nya kalian harus. Terus apalagi? Perhatikan bahwa di obstacle tidak ada hambatan di tempat take off Anda. Kalau ada hambatan, orang terlalu banyak,
kasih ruang dulu. Karena begitu dia tertabrak, fatal terjadi. Ya, jadi pastikan itu deh. Kalau semua sudah pasti, windshock terpasang, arah angin benar, sudah oke, mari kita terbang. Iya. Enjoy, nikmati udara. Kita dilahirkan, kamu sudah bergabung, sebentar lagi dapat license, berarti welcome to the air. Selamat datang di angkasa. Kita adalah orang-orang yang mencintai angkasa. Ya, tidak semua orang mencintai angkasa. Hanya orang-orang pilihan yang mencintai angkasa. Jadi pilot yang menjaga faktor keselamatan adalah hal yang utama. Iya. Terbang tidak boleh membuat kesalahan. Sedikit kesalahan, resikonya fatal. Besok tidak terbang lagi. Saya tidak mau itu terjadi, makanya semua ingat pertimbangan yang sampaikan itu benar-benar dipegang. Ya, jadi kita terbang untuk selamanya. Terbang sampai hari tua. Supaya kita bisa menciptakan lagi kader-kader penerbang, pilot layang, penerbang, semua podirga, semua olahraga dirgantara lainnya di Kabupaten Ende, di Kabupaten Kota lain, di Provinsi NTT terutama. Siap. Oke, terima kasih. Bravo. Oke. Sukses. Sukses. Ini Abang John bisa diketahui mereka dua profil? Ya, silakan. Mari di Bisa sini. tanya sini, Dek. Bisa profil Sini, kamu dua? silakan. Bisa di sini. Iya. Yang satu nama profil. Nama saya Yoga Pratama. Kita lihat arah laut. Kita lihat arah bangga kita punya daerah. Iya. Mari sini. Ini profil dari pilot ini. Iya. Ini calon pilot. Ini para layang calon yang calon sudah berlatih. pilot para layang sudah terlatih. Yang satu nama Saya Yoga Pratama asal NTT. asal NTT. Ende. Ende luar biasa Yoga pertama, dan yang kedua Saya Yohanes Kamuda asal Indi. oh luar biasa. Ini bibit Ende sudah ada Bung John. Ini putra-putra Oke. Ende Oke. sudah dilahirkan untuk menjadi angkasawan. Luar biasa. Kita sama-sama harapan kita bahwa kegiatan Pelangi Nusantara di hari H nanti akan berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih untuk Abang John dan kedua adik pilot. Terima kasih, sukses. Tuhan memberkati. Amin. Oke.